kasih dalam Tuhan, pada hari ini seminar dimulai, saudara. Sebetulnya seminar ini adalah lanjutan daripada seminar yang diadakan tahun yang lalu mengenai hidup di dalam roh. Pada waktu seminar hidup di dalam roh itu bulan September selesai, anak-anak Tuhan berdoa. Dan Tuhan mengatakan bahwa ini harus dilanjutkan tahun ini. Kemudian saya diminta sebetulnya menyambung langsung. Dan saya berdoa. Dan Tuhan mengatakan, saya dilihatkan malam hari. Saya berkata, kapan Tuhan Engkau suruh melanjutkan ini, kalau ini memang kehendak-Mu. Lalu saya dilihatkan bahwa yang saya pakai, papan tulis yang saya akan pakai, itu masih dipakai sama Petrus Agung. Oh, ngerti saya. Jadi kalau dia selesai, baru nanti. Nah, maka dari itu saudara, saya hanya sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Maka saya tanya kapan mulainya. Setelah dia selesai, baru Tuhan mengatakan Januari. Baik, saya lakukan. Nah, dia melakukannya 1 tahun, saudara. Lalu saya tanya sama Tuhan, ini sampai kapan? Lalu Tuhan mengatakan, hanya sampai bulan Juni. Jadi Juli selesai, sudah enggak. Setiap bulan cuma 2 kali, Senin Selasa. Nah, saya sampai enggak bisa mengerti, saudara. Kenapa cuma 6 bulan? Mengapa cuma... Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang ngatur. Saudara tadi menyanyi bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menetapkan, segala-galanya Dia. Dan kita aminkan dah? Amin? Kalau amin, saudara mesti mengenal Dia. Sebab apa? Sebab ini dimulai dari kitab Kejadian, terus nanti nyambung. Jadi tidak sepotong-sepotong. Dan saya harus menyelesaikan yang Tuhan mau. Jangan saudara kira kalau 6 bulan saya disuruh pakai gini terus, saya sudah tahu lalu sudah dikasih. Tidak, saudara. Tadi pagi 3:30 Tuhan berkata, bangun, sembahyang. Jam 2 sampai jam 3, kemudian saya tidur lagi. 3:30 Tuhan bilang, bangun. Terus sampai jam 7. Saya bilang, oke, nurut aja. Baru Tuhan ngomong, ini. Loh, sudah begitu sudah. Besoknya apa? Nggak tahu. Jadi jangan kira saudara, saya sudah dikasih tahu tinggal. Enggak. Saya nggak pernah tahu, saudara. Jadi saya cuma corong menyampaikan. Nah, karena Tuhan mau, saudara, tahun ini, saudara harus benar-benar menghadapi kenyataan. Bahwa tahun ini tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan diberikan pengertian-pengertian apa yang kamu dan saya harus lakukan. Sebab kita menjadi anak Tuhan, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang hal kemakmuran, Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran terus-menerus. Tetapi ada harga yang saudara dan saya bayar. Tapi yang saudara dan saya bayar, kalau dibandingkan dengan hadiah maupun yang kita dapatkan nanti, wah itu murah sekali. Saya dulunya tidak ngerti, saudara. Dari kecil, umur 12 sudah dipanggil Tuhan, saya tidak ngerti. Tuhan cuma menemui saya, jadi hambaku. Kemudian saya bilang, Tuhan,
Itu lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu hidupnya kayak gitu, munafik saya bilang. Lalu Tuhan bilang apa? Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Kamu masuk surga bukan tergantung sama pendetamu. Oh, nah terus? Jadi itu tidak boleh dilihat buat contoh. Tidak. Setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Maka dari itu saudara, lalu saya berkata, kalau jadi hambamu, apa yang saya harus lakukan? Baca Alkitab. Dia tidak mengatakan, percaya kepadaku. Tidak. Baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Terus, alami. Maka kamu akan menikmati apa yang Bapakmu menjanjikan. Semua di dalam isi Alkitab. Ada bagiannya Tuhan, ada bagian kamu. Dan kamu harus melakukan hal itu. Maka Allahmu pasti melakukan. Sebab Bapakmu itu setia. Dia tidak mungkin menyangkali firman-Nya. Tapi mengapa anak-anak Tuhan tidak menikmati janjinya Tuhan? Karena tidak bayar harganya. Maka dari itu saudara, kita kerap kali maunya apa? Yang enak-enak tok. Lalu orang Kristen dijanjikan yang enak-enak. Sehingga kalau mengalami tidak enak, lalu sudah kecewa. Katanya. Nah, makanya saya bilang saudara, jangan dengar orang lain katanya. Tapi alami sendiri. Kalau saudara sudah ngalami, baru percaya. Kalau tidak ngalami, tidak mungkin. Saudara. Sebab apa? Apa yang saya katakan, kelihatannya itu enak. Tapi setelah dialami, lu kok tidak enak. Lalu kecewa. Kenapa? Karena saudara cuma dengarnya ini, nggak tahu. Jadi maunya firman langsung jadi, betul lah. Contohnya saudara, saudara sakit, saudara berkata, Tuhan, aku kok sakit ini Tuhan sembuhin. Tuhan berkata begini, jangan takut, aku pasti sembuhkan kamu. Nah, terus kalau kamu sudah dengar gitu, langsung kepengennya apa? Hah? Sembuh? Langsung toh? Enggak gitu. Makanya saya ingin supaya saudara belajar pengalaman saya, apa yang saya alami, saya berikan. Tuhan katakan, saya sampaikan. Nah, saudara nanti ngalami dewe. Nanti kalau sudah ngalami, lalu kok gitu ya? Tapi kalau sudah ngalami, lalu kamu menang, waduh sukacitanya tidak habis-habis. Seumur hidup. Luar biasa. Maka saudara perhatikan. Yang pertama jadi orang Kristen itu harus tahu. Percaya lalu tahu. Ya tahu percaya Yesus. Ya, jadi orang Kristen mesti percaya Yesus. Pertama mesti percaya Yesus, ya. Bahwa dia Tuhan dan Allah kita. Nah, yang kedua, saudara harus tahu. Yang ketiga, saudara harus ngerti. Yang keempat apa? Ngalami. Yang kelima, nikmati. Sebetulnya gampang loh. Kelihatannya gampang saudara. Tapi poin-poin itu saudara tahu. Saudara harus ngalami, bayar harganya. Nah, untuk tahu, makanya itu saudara dan saya mesti pertama kali apa? Baca Alkitab. Coba di sini saya mau tanya ini. Ada enggak yang belum baca Alkitab? Nah, jangan sudah banyak. Belum baca Alkitab. Ada enggak? Ayo jujur. Ada enggak? Hah? Coba angkat tangan. Mesti malu. Ada enggak? Oh ada, di sana ada. Nah itu jujur. Saudara, tidak usah khawatir. Sebab hidup dengan Tuhan itu harus terbuka. Jujur.
Nah, sudah baca. Nah, sudah baca itu supaya apa? Supaya tahu. Tapi kalau saudara cuma membaca sekali, umpamanya dari Kejadian sampai Wahyu cuma sekali, saudara bisa ngerti enggak? Enggak bakal ngerti, saudara. Mesti ulang. Nah, sudah dibaca ulang-ulang, saudara tidak akan ngalami sekaligus semua, mati. Nanti kalau saudara sudah membaca, sudah mulai mengerti, Tuhan akan ajar saudara untuk ngalami. Nah, itu sedikit demi sedikit, saudara. Banyak orang kepengennya itu langsung diubah. Karena apa? Firman Tuhan berkata apa? Bukankah kalau aku percaya Yesus, aku ciptaan yang baru. Memang diciptakan baru, tapi untuk menciptakan baru, yang lama harus dihancurin dulu. Lah dihancurin itu gepeng. Nah kalau sekaligus, wah gepeng saudara, sudah mati. Pelan-pelan, sedikit-sedikit Tuhan itu luar biasa loh, sabari. Saudara, saya dirubah Tuhan, watak saya. Itu 33 tahun. Loh, tapi kalau saudara nanti kayak saya 33 tahun, keburu Tuhannya datang. Ketinggalan. Makanya zaman sekarang ini harus cepat. Lah, tanaman kalau cepat itu nanam dari biji atau dicangkok. Nah, ini maksudnya Tuhan tuh kepengen supaya kamu nyangkok. Jadi cangkokan. Nah, tapi pohon yang dicangkok, lalu buahnya kebanyakan, ambruk. Karena cangkokan itu akarnya tidak pernah kuat. Nah, makanya harus dasarnya kuat. Dasarnya apa? Firman. Sebab ini kenyataan, saudara. Di Surabaya, saya tidur di rumahnya Pak Samudi, hamba Tuhan. Nah, saya pertama tidur itu, berapa lama saya bilang, ini pohon mangga ini kok enggak berbuah-buah, kenapa sih? Saya bilang, ini pohon mangga enak enggak? Wah, luar biasa buahnya. Dia bilang, luar biasa buahnya. Tapi belum pernah berbuah. Lah aku kan kaget loh, mana buahnya? Itu cangkokan dari pohon yang saya makan. Tapi kamu belum ngalami toh? Belum. Lah kok kamu? Loh aku sudah ngerasakan induknya. Tapi ini cangkokannya belum berbuah. Oh, langsung saya bilang, loh Tuhan, ini kok tidak berbuah kenapa sih Tuhan? Lalu Tuhan berkata, pohon pun minta disayang dan dimengerti. Kalau aku tidak mengerti kamu, kamu tidak akan bisa berbuah. Oh, waktu Tuhan ngomong gitu, saya ngerti. Nah ini loh saudara, Tuhan kadang-kadang ngomong, tapi kamu tidak ngerti. Yang penting itu Tuhan ngomong, kamu ngerti. Ya toh? Langsung saya bilang, oh ngerti aku. Lalu istri tak panggil, sini kamu. Istrinya datang, istrinya gemuk. Lalu ada apa? Kamu mau enggak pohonmu berbuah? Mau. Nah. Datengin, rangkul. Lalu dia bilang, hah? Jangan khawatir, suamimu enggak bakal cemburu wong ini pohon. Terus dirangkul sama nurut dia, baik saudara, nurut. Terus elus-elus. Lalu dirangkul, dilus-elus saudara. Terus ngomong. Pohon ngomong. Ya, ngomong. Pohon-pohon. Kamu harus berbuah. Aku tanam kamu tuh supaya kamu berbuah lebat, supaya kamu jadi berkat untuk anak-anak Tuhan. Berbuah ya, ngomong. Yang lembut. Saudara, udah kamu perhatiin. Kamu praktek, kamu alami. Karena ini firman Tuhan. Saudara, 4 bulan kemudian dia interukal saya dari Surabaya. Luar biasa. Kenapa? Waduh, bunganya itu penuh. Dan akhirnya berbuah banyak. Berapa? 250.
Gede-gede. Saking besarnya ambruk. Saudara. Ambruk, saudara. Roboh. Langsung dibilang, lu kok roboh? Sayangnya setengah mati. Mati akhirnya. Mati, saudara. Aku bilang, lu kan apa? Kebanyakan buah. Akarnya gak kuat. Loh. Maka dari itu, saudara. Lalu waktu saya datang, Tuhan kok roboh? Itulah orang Kristen kalau dicangkok. Tapi tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat, buahnya kebanyakan roboh. Makanya saudara, Tuhan itu bijaksana. Kadang-kadang saudara cuma diberi buah cuma satu-satu karena apa? Akarnya belum kuat. Nah ini di Jakarta. Saya khotbah gitu, saksi gitu di Jakarta ini. Ada nyonya. Nyonya ini galak luar biasa. Lalu dia bilang, Tuhan kalau saksinya Pak Yusa itu benar aku mau ngalami. Pohonku ini 25 tahun tidak pernah berbuah. 25 tahun. Kurus kering. Lalu dia langsung praktek besoknya. Dia bilang, lalu tidak dilus-lus saudara dituding. Pohon kamu harus berbuah. Supaya jadi berkat. Tahu enggak? Kalau omongan hamba Tuhan itu benar, kamu harus berbuah. Saudara, berbuah. Satu. Lalu dia ngomong, Papa, aku praktek, tapi buahnya cuma satu. Lalu saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, kenapa sih buahnya satu? Lah pohonnya itu dimarahi. Nggak dilos-los malah dimarahi. Diancam-ancam lah. Ya, aku membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Tapi dia tidak akan berbuah sesuai dengan apa yang dia berbuat. Saudara, maka dari itu saudara perhatikan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Nah, kita mulai dari kitab Kejadian, saudara. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama begini, saudara, Allah membuat langit dan bumi. Bumi dibuat, manusia dibuat. Manusia diciptakan, bumi diciptakan. Tapi mengapa Allah khusus menyediakan Taman Firdaus, Taman Eden? Taman Eden itu tidak sedunia, saudara, tapi satu bagian kecil. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Dipanggil oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan dan kita harus tahu apa yang Tuhan buat untuk kita. Supaya kita bisa percaya kepada Dia dan menghargai dan takut akan Dia. Kalau saudara tidak mengenal Dia secara pribadi, kepribadian Dia, saudara tidak akan dapat menjadi orang percaya yang takut akan Dia. Banyak orang percaya, tapi tidak takut akan Dia. Saya dulunya juga orang percaya, tapi saya tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab saya belum mengenal
pribadi dia. Setelah mengenal pribadi dia, kasihnya, kuasanya, perbuatannya, apa yang dia lakukan bagi saya, apa yang terjadi? Saya jadi tambah lama menyadari, aku tidak ada artinya Tuhan. Akhirnya saya berkata, segala-galanya adalah dari Engkau, untuk Engkau. Makanya saudara, kalau saya ditanya orang mengatakan begini, Pak, bagaimana supaya bisa mengenal Tuhan demikian akrab? Saya bilang, saya tidak punya resepnya. Saya tidak punya metodenya. Metodenya apa? Baca Alkitab, berdoa, minta Roh Kudus mengajar, memimpin, lalu ngalami. Setelah saya alami semua, mata rohani saya terbuka bahwa Tuhan itu luar biasa. Di dalam Alkitab, Allah kita, saudara, menyatakan dirinya, kalau saudara baca Wahyu, maka Tuhan itu berkilauan tidak bisa dilihat. Bahkan di dalam kitab Keluaran Tuhan berkata, Allah berkata pada waktu Musa berkata, aku kepingin lihat engkau. Tuhan berkata apa? Tidak ada orang yang bisa memandang wajahku dan tinggal hidup. Bayangin. Karena Allah Bapa kita itu roh. Dia maha kuasa. Silaunya luar biasa. Jadi tidak pernah ada orang yang bisa lihat wajahnya siapa? Bapa, saudara. Jadi bukan wajahnya Tuhan Yesus. Wajahnya Bapa. Karena dia maha kuasa. Tetapi dia tahu manusia itu tidak ada artinya. Tetapi pada waktu manusia Adam dan Hawa yang diciptakan di dalam Taman Firdaus pada saat itu, dia ngomong-ngomong dan dia nampak enggak wajahnya Bapa? Hah? Nampak saudara. Dia bergaul akrab. Alkitab berkata setiap sore Tuhan itu suka jalan-jalan di Taman Firdaus. Loh, lalu ketemu Adam ngobrol. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang. Sejak itu Adam takut ketemu Allah. Makanya pada waktu dia sudah jatuh dalam dosa, Allah tanya Adam, kamu di mana? Menyembunyikan diri. Aku takut. Maka dari itu saudara. Dan saudara dan saya turunannya sudah orang dosa. Sehingga saudara dan saya tetap tidak bisa lihat kemuliaan Bapa. Tetapi karena Allah mengasihi, Allah menurunkan dirinya, merendahkan dirinya, dia menyuruh anaknya menjelma menjadi manusia seperti saudara dan saya, dia bisa saudara lihat. Nah, maka pertama kita harus menyadari, kita harus kenalkan Allahmu yang sungguh-sungguh. Sekarang saya tanya, saudara harus tahu, Tuhan Yesus itu punya daging enggak? Hah? Punya daging dan tulang. Sebab itu tertulis di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-24. Jadi yang pertama saudara harus kenali dulu Allahmu, bagaimana dia merendahkan dirinya untuk supaya saudara dan saya mengenal akan Allahmu yang sebenarnya. Jadi jangan punya pikiran bahwa Allahmu itu cuma roh, tidak bisa dilihat, tidak punya daging dan tulang. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi lalu itu Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, pada waktu dia naik ke surga, daging tulangnya dibawa enggak? Dibawa. Jangan kira copot kabeh gitu.
Jadi sampai sekarang Tuhan di surga itu punya daging dan tulang enggak? Punya. Nah, saudara nanti kalau mati, ini mati ya, dibawa ke surga, masuk surga toh? Nah, punya daging dan tulang enggak? Ayo, punya enggak? Hah? Enggak. Bukan enggak, belum punya. Karena apa? Karena daging sama tulangnya masih di dunia. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan datang, lalu daging dan tulangmu itu bangkit, rohmu balik, terus masuk. Punya daging dan tulang. Nah, lupa. Nah, kalau matinya sudah ratusan tahun kan tulangnya sudah kocar-kacir, Pak. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Alkitab yang ngomong, saudara, bukan saya. Di dalam kitab Yehezkiel, Yehezkiel berkata apa? Hai tulang-tulang, bersatu. Nah, cari gandengannya dewek-dewek. Makanya luar biasa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan nanti Tuhan bilang, nanti cari dewek. Loh, lah kalau tuh orang itu matinya di laut dimakan ikan. Lalu orang Kristen waktu di zaman Nero dimakan singa. Tuhan bilang, kamu kan dokter, mosok kamu enggak ngerti. Yang dimakan ikan, dimakan singa, itu hancur loh. Tapi molekul-molekulnya, tulang molekulnya itu enggak bisa hilang. Oh iya betul. Contohnya saudara. Saudara makan buah duku yang ada biji. Nanti keluar biji keluar. Biji hancur pas keluar. Keluar loh. Keluar. Jadi enggak hancur. Oh, jadi nanti itu yang dimakan ikan umpamanya dibawa arus ke sana. Nanti kalau engkau datang, sel-selnya itu molekulnya cari sendiri, gabung, lalu muncul dari laut, masuk, halo Tuhan. Jadi luar biasa. Saya bilang, saya diceritain gitu, saya ketawa sampai bilang, waduh luar biasa. Yang dimakan singa itu nanti ya gitu Tuhan, sama, wah cari sendiri, wah rebutan gitu. Jadi, waduh luar biasa Tuhan. Ya, nah, saudara. Makanya saudara harus perhatikan. Kalau Allah dia itu nanti turun, dia bisa saudara rabah, saudara bisa jamah. Kenapa saya gitu? Saya ngalami saudara. Saya ngalami sendiri. Waktu berdoa gitu. Jam 3 Tuhan datang. Saya bilang, saya dulunya tutup mata. Hadirat Tuhan datang luar biasa. Nah, nanti kita belajar tentang hadirat Tuhan dan pernyataan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu, saudara tadi merasakan dari sini, rasanya ada hadirat. Tapi pernyataan Tuhan itu beda lagi. Sepertinya bangsa Israel waktu dituntun ke tanah Kanaan, itu ada tiang awan dan tiang api. Itu hadirat Tuhan toh? Tapi nanti kalau Tuhan mau menyatakan dirinya dan bicara, dia turun lagi melalui awan kabus ke kemah. Nah, itu pernyataan Tuhan. Tuhan menyatakan diri. Luar biasa. Jadi beda saudara. Nah, pada waktu saya sembahyang, saya rasa, Tuhannya datang. Lalu saya bilang, Tuhan engkau kok datang kenapa sih? Siapa? Tahu gitu, terus bilang, saudara, saya itu dilus-lus kepala saya. Loh, kok dijamah? Lalu dia berkata, aku sayang kamu nak. Saya nangis luar biasa. Buka mata, tak pikir apa kelihatan enggak? Buka, kelihatan saudara, jubahnya, kakinya. Saya bilang, Tuhan, engkau kok sayang? Iya, Tuhan aku boleh ya Tuhan megang tubuhmu? Ya, tak pegang tangannya. Saudara, tubuh baru yang Tuhan katakan itu, ada tulang baru, daging baru. Itu tidak sama dengan kita gini, ndak. Beda saudara.
Jadi tidak bisa dikatakan gini, oh kok bisa diraba ya Tuhan? Loh aku kan punya daging dan tulang. Wah, waktu saya cerita gitu, saudara ya tidak percaya pasti. Karena apa? Dulu ngalami. Kalau sudah ngalami, di Surabaya ada satu orang, ibu-ibu. Waktu dia sakit luar biasa, dia didatangi Tuhan. Dia ini sakitnya ini sudah parah loh saudara. Lalu dia dijamah Tuhan, didatengin. Dia dipikir suaminya. Dilus-lus sama Tuhan. Itu dia pikir suaminya. Waktu dipegang, tangannya suami ini kan lain. Dia kan sudah biasa megang tangannya suami. Tuh, tangannya siapa ini? Kok aneh? Kasar juga loh saudara. Karena Tuhan Yesus itu tukang kayu. Sampai dia, loh tangannya kok kasar? Waktu dilihat lubang, lalu dia bilang, Tuhan, aku datang menyembuhkan engkau. Sembuh saudara. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa jalan. Tahu-tahu jalan sampai suaminya kabeh. Loh, kamu kemana? Loh, aku bisa jalan. Sembuh saudara. Dia berkata, apa yang dikatakan? Yusa benar, saya ngalami. Saya ketemu, saya merabah tangan Tuhan. Maka dari itu saudara, saya bilang apa? Alami. Sebab kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Dan Tuhan kalau dia berfirman, dia menciptakan, kalau saudara dan saya dipanggil oleh dia bertanggung jawab. Dia menyediakan segala-galanya. Maka coba perhatikan di sini ayat yang selanjutnya, ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir ke sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Nah, saudara, di sini perhatikan, ada emas, ada batu permata. Ya dah? Komplit enggak? Buat apa? Saudara tahu? Cuma ada Adam dan Hawa. Tapi Allah sudah menyiapkan segala-galanya. Emas, perak, permata, Tuhan sudah sediakan. Sebab Tuhan itu tahu saudara, bahwa saudara dan saya hidup di dalam dunia daging, itu membutuhkan semuanya itu. Dan Tuhan sudah sediakan. Tetapi perhatikan, di dalam Tuhan menyediakan taman itu, segala makanan boleh kamu makan, tapi di situ ditaruh 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Buat apa? Mungkin saudara berkata, ya gara-gara si Tuhan itu ditakasi itu sehingga itu dipakai setan untuk nyobain. Dan manusia jatuh. Tidak. Sengaja memang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan menuntut saudara. Aku sudah lakukan segala perkara. Dari sudut kamu, nyatakan ketaatanmu, penurutanmu. Saudara mempunyai anak. Saudara sudah lakukan segala perkara yang saudara punya, saudara berikan. Apa yang saudara inginkan? Dia persis menurut apa yang kau mau. Betul gak? Itu wataknya Tuhan. Maka dari itu saudara, sengaja sama Tuhan ditaruh di situ. Nah, ini sungai-sungai ini sekarang ada di mana? Di timur tengah. Nah, lalu Taman Ferdosnya di mana? Hilang atau enggak? Hilang. Dibawa Tuhan Firdaus sekarang. Surga tingkat 3. Kalau kamu baca Alkitab, pada waktu Paulus dibawa ke surga,
dia dibawa ke Firdaus. Itu surga tingkat 3. Firdaus itu dulunya di dunia dipotong Tuhan. Makanya di sana, di tempat pertemuan sungai ini sudah diselidiki, terjadi di situ itu rawa. Bukan tanah lagi, tapi rawa. Waktu diselidiki oleh arkeolog, kok tanah ini sepertinya hilang, dipotong. Dan waktu saya doa Tuhan, engkau punya, saya itu nakal saudara. Saya kalau membaca Alkitab tuh diskusi sama Tuhan tuh pakai akal, nakal saya. Saya gini, Tuhan, engkau bikin dunia ini kan gagal loh. Loh, iya toh? Nyatanya hancur, dibuat mainan setan, saya bilang. Gagal toh Tuhan? Tuhan bilang, aku tidak pernah gagal. Oh, mana bukti nih? Aku bilang itu. Lalu Tuhan berkata, kamu tahu aku membuat dunia ini dari mana? Dari aku menciptakan. Ya, betul? Nah, nanti dunia kan akhirnya di Wahyu 21, dunia mau hancurin. Hilang toh? Tuhan bilang, aku enggak kalah pinter sama setan. Aku enggak pernah gagal. Caranya? Nah, kamu perhatiin, Tuhan bilang. Taman Firdaus, di situ itu ada pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Sekarang pohon kehidupan di mana? Di surga. Tetap di Taman Firdaus. Tetap di Taman Firdaus. Loh, lah, nyatanya tanah di sana enggak ada itu. Nah ya tak potong. Makanya ada ayat, setelah mereka jatuh, Tuhan mengirim malaikat kerubion menjaga Taman Firdaus. Manusia dilarang masuk Taman Firdaus. Keluar dari Taman Firdaus. Lalu Tuhan berkata, Taman Firdaus itu aku potong. Aku bawa ke surga. Aku bawa ke sana untuk apa? Nanti kalau bumi ini sudah aku hancurkan semua, itu tak turun lagi. Jadi bumi baru. Tetap tanah itu enggak. Oh iya. Mana aku gagal? Berhasil toh? Tetap berhasil. Jadi nanti bagaimana Tuhan? Tanah itu nanti tak besarkan lagi seperti bumi baru. Baca di Wahyu 21. Luar biasa saudara. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar mengerti. Kalau saudara sudah mengerti, nanti saudara tidak pernah kecewa, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Apapun boleh terjadi, Allahku kuasa, tidak bakal kalah. Setan itu cuma niru-niru. Nah, di dalam Wahyu 21 di sini katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi bumi baru itu nanti tidak dibentuk lagi dari kelam kabut seperti Allah membentuk pertama itu tidak, saudara. Itu Firdaus diturun ke, terus nanti dibesarkan. Karena Allah itu maha kuasa, bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi cuma ditarik kayak karet molor saudara. Jadi bumi baru lagi. Nah, nanti pohon kehidupan sama pohon itu tetap ada di tempat itu. Luar biasa Tuhan itu. Maka dari itu saudara, kalau saudara itu nanti mengenal akan Tuhan dengan cara-caranya ini, saudara tidak pernah khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan sudah tahu. Tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Harga apa? Harga mengalami itu. Maka saudara perhatikan. Hidup kekristenan saudara, dimulainya saudara harus baca firman, baca firman. Masukkan, itu dasar yang utama. Sebab kalau engkau kuat terhadap firman Tuhan, nah banyak orang tanya gini,
Pak, baca firman nggak ngerti. Nah, lalu enak baca buku harian yang sudah diuraikan. Lain, saudara. Nggak bisa. Baca Alkitab. Nah, terus nanti bagaimana ngertinya? Alkitab di kitab Yohanes berkata, Roh Al-Kudus yang akan mengajar kamu. Sebab saudara ini dan saya hidup di dalam zamannya Tuhan Yesus. Sudah Tuhan Yesus. Enak saudara. Zamannya dulu Roh Al-Kudus itu cuma menguasai. Tidak tinggal. Tapi menguasai. Perhatikan kalau Saul pada waktu dilantik oleh Tuhan. Daud dilantik oleh Tuhan menjadi raja. Lalu Alkitab berkata apa? Roh Kudus menguasai hidupnya Saul. Mengubah hatinya menjadi manusia yang lain. Tapi Roh Kudus tidak tinggal di dalam Saul. Lain sekarang. Saudara dan saya. Alkitab berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Roh Kudus akan turun. Dan ia akan tinggal di dalam kamu. Beda. Nah, tapi anehnya, saudara ini tidak sadar. Tuhan itu sudah tinggal, tapi tidak pernah diperhatikan. Nah ini masalahnya. Sehingga saudara tidak bisa diubah menjadi baru. Padahal saudara sudah punya bagian. Nah bagaimana? Kalau saudara punya tamu di rumah. Tamu yang kamu hormati. Roh Kudus. Lalu, saudara kalau punya tamu di rumah yang saudara hormati. Tiap pagi, kamu sediai makanan. Kamu ajak ngomong, ajak ngobrol. Bisa konseling enggak? Ternyata kamu enggak lakukan itu dah. Enggak. Makanya saya itu enggak mau minta tidur di rumah orang-orang itu. Enggak mau saya. Kenapa? Kalau tidur di rumahnya nanti saya tidak bisa banyak sembahyang. Kenapa? Diajak konseling terus. Makanya saya tidur cari hotel yang saya mau. Kemarin saya ketemu Pak Ciputra. Lalu di Citraland dia bilang, Pak tidur sini Pak. Di suite roomnya itu, wah makan sama dia situ sendirian. Wah tidur sini Pak. Saya punya banyak ini satu seperti janda itu loh. Enggak, saya bilang. Kenapa? Kalau saya milih sini, yang lain dia bilang, kenapa mau di sini? Di sana enggak mau. Wah, kalau kaya mau ya. Nah, saya bilang, orang Kristen itu paling suka menghakimi. Loh, bener enggak? Nanti pakai mobil bagus, pakai rumah bagus, pakai segala bagus, bilang mewah-mewahan. Nanti enggak punya apa-apa. Hamba Tuhan kok kiri. Katanya Tuhannya kaya, bingung enggak? Loh saudara saya tuh sampai bilang Tuhan, jadi hambamu itu kok sana kanan kiri ditampar. Tuhan bilang, sediakan pipi kanan kiri. Bingung lah. Aku bilang, memang benar loh Tuhan, kalau saya tuh memperhatikan manusia itu saya kecewa, saya bilang. Ya toh? Kalau sedang disenengi, ya Pak, ayo Pak. Dia sudah bosan. Digituin, bayangin saudara. Nah, makanya saya bilang, ada urusan lah. Benar saudara. Saya ngomong sama Pak Ciputra. Maaf ya Pak. Saya tidak tanya alamat Anda, tidak mau telepon Anda. Saya tidak akan cari Anda. Dia bilang, loh kenapa Pak? Tidak mau. Sebabnya apa? Nanti kalau saya punya telepon, punya alamat Anda, saya punya kesusahan apa-apa, saya butuh apa, saya bisa cari kamu. Loh, lah kalau saya bisa nolong, baik Pak. Lah justru saya tidak mau. Kenapa? Itu jerat. Sebab Alkitab berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Ya dah? Makanya, biarin Tuhan saja yang ngurusin. Ngapain harap sama Tuhan paling safe? Maka dari itu saudara, kenali Tuhanmu luar biasa. Kau akan melihat Allahmu yang luar biasa. Karena dia apa? Menyediakan segala-galanya. Saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir. Allahmu sudah tahu apa yang perlu bagi kamu.
Hanya masalahnya saudara bayar dulu. Saudara ini harus belajar apa? Sabar menantikan waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara baca Alkitab, nanti bacanya baru satu kejadian sampai Wahyu sudah selesai bilang, mana? Baru sampai tahap tahu, belum ngerti, sudah mana? Terus saya bilang, bangun pagi. Baru bangun pagi sebulan 2 bulan, mana lah? Aku bilang, kamu ini mau ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Nah iya ngerti toh, Tuhannya ngatur aku gitu toh. Tapi nyatanya kamu ngatur Tuhan toh. Nah itu saudara jangan gitu, saudara baca saja bagian saudara. Nah ini saya kasih tahu rahasianya. Tuhan itu punya watak sifat aneh. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kamu tidak mau, dia mau. Itu Tuhan. Aneh toh? Kenapa gitu? Sebab Tuhan mau menunjukkan aku yang berkuasa, bukan kamu. Jadi aneh. Tapi Tuhan jangan kamu tipu. Artinya gini, pura-pura tidak mau, tapi mau. Wah, jadi kamu bilang, mau Tuhan, aku tidak mau, tapi tidak bisa. Sebab itu mesti alami. Ngalaminya bagaimana? Saya ngalami saudara. Saya ngalami gini. Saya pas tidak punya duit. Karena saya sudah tahu wataknya Tuhan. Saya tidak punya duit, terus ada orang ngasih, saya bilang, wah. Tapi karena saya tahu wataknya Tuhan, tapi saya sudah bilang, wah lumayan. Tapi karena saya tahu wataknya Tuhan, saya bilang gini, Tuhan ini buat siapa? Ya, saya sudah tahu kalau aku mau dia tidak mau. Nah, jadi saya aja gini, Tuhan buat siapa Tuhan? Tuhan ini bilang gini, gitu kok. Saya tidak dijawab Tuhan. Apa? Gitu. Waduh aku sudah ngerti, waduh mateng. Ketahuan. Saudara, makanya itu ngalami. Saya bilang gini, ya ngerti. Tak buat aku toh. Ya memang buat kamu. Kenapa? Karena kamu belum sudah kepingin. Saudara, tidak dikasih saudara. Nah terus buat siapa Tuhan? Berikan orang itu. Berapa? Semua. Ya sudahlah. Jadi jangan kira kalau saya hamba Tuhan sudah kenal Tuhan gini terus masih tidak kepingin siapa bilang. Wong kita hidup di dunia masih punya daging saudara, pengen makan enak. Terus saudara tahu datang lagi, wah 2 kali, tak pikir lumayan lah. Karena firman Tuhan tidak pernah mau utang. Senang toh saya. Saya bilang, Tuhan buat siapa? Lalu saya bilang, loh ini bukan buat aku. Hatimu masih kepingin. Bayangin saudara. Saya tak berani sekarang kalau ada persembahan itu. Enggak. Saya bilang, Tuhan, kalau saya diberi, umpamanya kemarin saudara terus terang. Saya pelayanan seminggu, saya dapat persembahan. Pas, gede. Kalau saya bilang gede, aku ngerti. Gede gong ya. Karena bagian saya sama dia sama. Gede. Pasti gede. Tapi kalau kecil, kan ditaruh amplop. Ini taruh kantong kresek. Ya toh? Jadi, saya tahu gede. Tapi saya tidak mau lihat saudara. Sebab saya sudah tahu watak dia. Saya bilang, Tuhan, karena Engkau sudah ngomong, aku tidak boleh terima persembahan. Saya tidak akan terima. Tapi saya cuma kepengen lihat. Berapa? Kok aku tidak boleh terima itu berapa sih? Penasaran. Tapi hati saya tulus. Oh enggak. Malah Tuhan bilang gini, tambahi.
Ya, tak tambahi. Aku bilang, tambahi berapa? Segini. Ya. Tapi saya kan kepengen lihat ya toh. Kok dimasukin kantong kresek itu kayak apa? Tak buka saudara, jedret 50-an, 10 juta. Saya bilang, wih, lu kok akeh yo? Oh, tapi wong nggak boleh terima kok. Tak balik ke saudara. 1 sen saya tidak terima. Karena apa? Saya tahu Tuhan itu luar biasa. Mendidik kita karakter. Jangan kira saudara, kalau engkau berbuah itu lalu cari buahmu banyak. Enggak. Sebab Alkitab berkata, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak dikaruniai oleh Bapa. Jadi kalau saudara dan saya ini bisa bertobat, itu anugerah Bapa. Bukan karena saudara baik, karena saudara diinjili orang. No. Nah, itu anugerah. Tapi yang dikatakan apa? Baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Perhatikan saudara. Misi Tuhan Yesus itu selalu tujuannya adalah dimuliakan nama Bapa. Bukan nama dia. Nanti Bapa yang memuliakan nama dia. Demikian juga saudara dan saya. Tujuannya memuliakan nama Bapa, nama Yesus, nama Roh Kudus. Nanti kamu dimuliakan oleh Bapa sendiri. Jadi kebalik. Saudara jangan cari usaha sendiri. Percuma. Tujuannya semua harus kemuliaan nama Bapa. Nah, bagaimana? Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah apa? Buah roh. Karakter kita ini loh. Buah roh itu apa? Tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, saudara lihat. Saudara ini sudah berbuah belum? Buahnya banyak apa sedikit? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tapi kalau saudara lihat buah roh, hati-hati. Hati-hatinya apa? Buah roh ini hanya bisa timbul kalau perbuatan daging hilang. Buah roh ini bisa muncul kalau perbuatan dagingmu dikikis. Kalau perbuatan daging masih, ini bantut, buahnya tidak bisa tumbuh. Nah, perbuatan daging ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jangan saudara kejar, aku mau berbuah-buah roh, buah roh. Buah roh itu bisa tumbuh dengan sendirinya karena itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kamu mau, tetapi bagian kamu apa? Perbuatan daging itu tadi disangkali, dibuang, dikerat. Itu bagian saudara. Jadi orang kerap kali mengejar buah roh, tapi dia tidak mau buang ini. Tinggi hati, iri hati, percabulan. Udah. Gak mau. Tetap jalanin. Itu yang membuat buah roh tidak tumbuh. Tidak berhasil. Jadi saudara dan saya belajar firman ini perlunya apa? Kita tahu, kita melakukan bagian kita. Bapa, Allah, Yesus, Tuhan Roh Kudus akan melakukan bagiannya. Jangan saudara ngurusi bagian Allah. Karena apa? Kerap kali saudara ini mengurusi bagian Allah. Kan Allah kuasa. Kalau mau kan bisa. Ya gampang. Wah, memang Tuhan mau bikin apa ya gampang. Tapi lakukan bagian Anda. Apa? Nurut. Tuhan sediakan di Taman Eden semuanya. Tapi Tuhan berkata,
Jangan ambil buah pengetahuan itu. Tuhan cuma menuntut apa? Lakukan bagianmu. Turuti firman Tuhan. Engkau akan dapat segala-galanya. Luar biasa alam. Nah, maka dari itu saudara, Tuhan mengatakan begini. Waktu kita mengadakan seminar ini, kita doa dulu. Doa. Tuhan hari ini, pembukaan ini maunya apa? Tuhan bilang, berikan anak-anakku kekuatan untuk masuk ke dalam tahun ini. Nah, memberikan kekuatan itu macam-macam, saudara. Bisa melalui tumpang tangan, bisa melalui urapan dengan minyak, bisa melalui urapan secara umum. Lalu Tuhan berkata, melalui seorang mendapat penglihatan, cawan, dan perjamuan. Oh, begitu. Maka hari ini diadakan perjamuan bukan untuk apa-apa. Karena Tuhanmu sudah mati ganti kamu. Sehingga kamu nanti kalau makan dan minum, saudara ingat bahwa Tuhan sudah berkorban buat aku. Dan kamu makan, kamu minum, kamu akan mempunyai kekuatan. Sebab saudara dan saya tidak akan mempunyai kemampuan tanpa Yesus. Dia yang melakukan segala perkara dalam saudara dan saya. Karena saudara sudah menjadi milik Yesus. Sudah dibeli dengan harga tunai. Maka dari itu, apapun yang kamu lakukan, belajar, tanya Tuhan. Tuhan, tuntun aku. Bagaimana aku harus berjalan? Apa yang aku harus lakukan? Tiap pagi saudara itu bangun, untuk apa? Mulai hari itu, mendahulukan Tuhan. Kalau engkau dan saya mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mendahulukan kamu. Ini saya alami, saudara. Saya disuruh bangun Tuhan tiap jam 5 pagi itu berapa? 34 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya tetap bangun pagi. Dan Tuhan berkata, itu yang aku suka. Setia, turuti, taat. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, Tuhan, saya pada waktu tanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan engkau kok sayang aku? Tuhan cuma bilang apa? Di dalam dirimu tidak ada yang baik. Kamu terlalu jelek. Nah, aku ya bingung tuh ya. Terlalu jelek kok disayang. Kan aneh. Coba lihat, Tuhan bilang. Kamu tuh super mata keranjang. Dulu loh ya. Jangan sekarang masih mata keranjang, enggak. Kamu super mata duitan. Kamu super sombong. Benar saudara. Saya itu selama jadi orang Kristen, enggak pernah saya bilang, biarpun sama istri saya tidak pernah bilang ini, doakan saya. Enggak sombong itu. Bayangin saudara. Saya super sombong. Tapi Tuhan berkata, di dalam diri kamu tidak ada yang baik. Lalu Tuhan lihat kenapa? Anjing. Dia tuh jalan-jalan bawa anjing. Anjing laki lagi. Saya dulunya enggak tahu kalau itu saya. Dia gandeng anjing gitu. Lalu anjing ini di sana ada anjing perempuan. Anjing laki ada anjing perempuan kan. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat itu? Anjing yang tak bawa ini? Iya. Lihat perempuan, anjing perempuan lari sana lari sini ya toh. Kalau enggak tak pegangi, lari toh. Lalu dia bilang gini, kamu tahu itu watak siapa? Ya aku ngerti ya. Tuhan ngomong itu, kalau ngajar itu gitu saudara. Bayangin. Ngerti kamu watakmu? Jelek. Tapi kenapa aku sayang kamu? Anjing itu setia. Itu tok. Bayangin cuma satu. Yang baik. Itu Tuhan perhitungkan.
Saudara punya watak yang baik enggak? Enggak. Saya yakin pasti tiap orang ada satu saja. Itu Tuhan sayang, saudara. Luar biasa Tuhanmu itu. Maka dari itu tidak usah khawatir. Tuhan sayang sama saya kamu sama. Suatu saat saya sedang sedih gini. Saku anjing. Aku tidak ada harganya di depanmu. Lalu dia bilang gini, bisa? Kaget aku. Kamu lihat apa? Aku lihat dia duduk di tahta. Wah, mejanya gede gitu. Terus di ujung kakinya itu ada anjing kecil manja-manja. Manja-manja, lalu kaki itu gini, ngelus-ngelus. Seneng, artinya Tuhan, saya lihat wajah dan hatinya dia seneng sama anjingnya itu. Lihat anjingnya manja-manja itu seneng gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu lihat apa? Ada anjing kecil, kamu tahu siapa itu? Ngerti aku. Saudara, bayangin, biarpun saya dikatakan seekor anjing, tapi kasihnya Tuhan saya bisa menikmati. Siapa yang ditinggikan, dia akan direndahkan. Saudara tahu, di situ saudara akan lihat, saudara sudah mampu tidak direndahkan di hadapan manusia dan Tuhan. Kita harus belajar banyak. Kamu akan mengenal Tuhanmu itu luar biasa. Makanya saya sekarang itu saudara, orang ngomong apa, mesem aja. Saya bilang, relax. Kenapa? Tidak apa-apa. Semua itu justru mendidik kita, tahu karakter kita, mengenal Tuhan luar biasa. Hidup untuk Kristus, mati untung. Maka dari itu saudara, siapkan dirimu. Kita masuk di dalam perjamuan ini dan kita menyadari. Katakan, setiap pribadi katakan, kalau engkau nanti menerima roti, saudara tahu bahwa ini lambangnya dagingnya Yesus yang sudah diberikan untuk engkau. Jadi kalau engkau nanti makan, kau harus perhatikan. Mari Tuhan, dagingmu masuk ke dalam tubuhku, menyatu dengan dagingku, kuasai dagingku. Supaya dagingku ditundukkan oleh daging Yesus. Kalau kamu makan anggur, darah menyatakan darah Yesus. Jiwa itu di dalam darah. Kamu ngomong. Sebabnya ini saya diajari Tuhan sendiri. Kamu ngomong. Karena Tuhan berkata apa? Dengan mulutmu kau dibenarkan. Kamu ngomong. Ngomongnya bagaimana? Mari Tuhan, kuasai jiwaku, darahku oleh darahmu. Karena jiwaku ada di dalam darah, maka jiwaku pun engkau kuasai. Sehingga daging dan jiwaku itu tunduk kepada daging dan jiwamu. Kenapa saudara? Alkitab berkata, roh menurut, tapi daging tubuh lemah. Jiwa dan daging itu lemah luar biasa. Kalau saudara mengatakan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dengan Tuhan, engkau akan menghadapi segala perkara. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta saudara-saudara yang bertugas maju ke depan. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sekete kiri kata saudara berdoa. Koye kia karata sokoto koye kia karata sokoto koye kia karata syakata kaya karata sa. Koye kia karata syakata kaya karata sokoto koye kia karata sokoto koye kia karata sokoto.
Koye kia karata shakata kaya karata sukutu. Koye kia karata sakata kaya karata sekete. Yesus kia karata sopo ye kia karata sakata kaya karata sukutu. Koye kia karata sukutu. Koye kia kaya karata sekete kiri kata kaya karata sukutu. Koye kete. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa anak-anak-Mu harus mendapatkan kekuatan mulai hari ini. Dan mereka akan menerima daging dan darah-Mu. Dan kami mengingat semuanya Tuhan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau sudah menebus kami, sehingga kami boleh menerima semuanya ini. Sehingga kami nanti mempunyai kekuatan dan mampu menghadapi masa depan ini bersama dengan Engkau. Karena kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami luar biasa. Kami mau Tuhan mendapatkan kekuatan itu. Dan kami sedia menerimanya. Goya karata shikikia karata shikiki. Goya kikia karata shakata kaya karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kikia karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kikia karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kia karata sakata kaya karata sekete kia karata shokata kaya karata. Oye kikia karata shakata kaya karatas. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menghadapi masa depan kami tahun ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami berbuat, tapi kami tahu kalau Engkau hidup di dalam kami. Daging dan jiwa kami Engkau kuasai. Maka Engkau yang menuntun kami. Kami akan menghadapi bersama dengan Engkau. Dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kekuatan yang daripada-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berikan. Hoya karata shikikia karata. Terimalah. Hoya karata. Sikia karata shakata kaya karata shikiki kia karata suk koye kiria kata shakata kaya karata suk koye kia karata sukutufu kaya karata shikiki kia karata suk koye kia karata shakata kaya karata. Saudara terima dan nanti makan bersama, minum bersama. Oya karata siki. Saudara berdoa. Oya karata syakata kaya karata suk. Oya kaya karata syakata. Kaya karata syakata kaya karata suk. Koye kikia karata sukoto koye kikia karata shakata kaya karata suk. Koye kikia karata shakata kaya karata sukoto kiri. Koye karata shiki kikia karata suk. Yesus. Yesus.
karata shiki. Kaya karata shaka kaya karata shiki. Oya kaya karata shaka kaya karata shiki. Oya kaya karata shaka kaya karata shiki. Karata shiki karata sokotokoy. Jesus ya karata shakata kaya karata shiki. Oya kaya karata sokotokoy kaya karata sokotokoy kaya. Hanya Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan kekuatan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Ada yang membutuhkan kekuatan jasmani. Ada yang membutuhkan kekuatan rohani. Ada yang membutuhkan kebutuhan tiap hari. Tuhan, ada yang dibutuhkan menjadi tiang keluarganya. Mereka membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Karena ada yang di tengah-tengah keluarganya dia menjadi anak-Mu satu-satunya. Berikan kekuatan Tuhan. Engkau menanggung isi dunia, tapi mereka hanya menanggung keluarganya. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Kami tidak minta cawan ini lewat daripada-Mu, daripada kami. Karena Engkau sudah mengajar kami untuk jangan minta lewat cawan ini. Tapi kami mau meminumnya, kami mau memakannya Yesus. Tapi dengan Engkau kekuatan daripada-Mu. Supaya anak-anak-Mu membuktikan bahwa mereka akan kuat karena Engkau. Karena mereka bersama dengan Engkau, Yesus. Sikia karata syakata kaya karata. Oye kikia karata syakata. Mari saudara kita bangkit berdiri. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Ya karata syakata kaya karata sokoto koye kikia karata syakata kaya karata sokoto. Tuhan, inilah daging-Mu yang sudah Engkau korbankan untuk kami. Tuhan, kami ingat akan pengorbanan-Mu. Kami ingat akan lawatan-Mu, Yesus. Saat ini Tuhan, kami menerimanya. Mari Tuhan, aku menerima daging-Mu ini, supaya masuk ke dalamku, dan menguasai dagingku, sehingga dagingku tunduk kepada daging-Mu, karena Engkau sudah menang.
Dan Engkau membuat aku menang. Aku terima ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tuhan, inilah darah-Mu yang Kau sudah korbankan di atas kayu salib. Mana Engkau sudah mencurahkannya untuk menebus dosa kami. Kami ingat akan pengorbanan-Mu. Kau begitu sayang kepada kami. Kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Aku terima Tuhan. Masuklah menjadi satu dengan darah-Ku. Kuasai jiwaku, sehingga jiwaku tunduk kepada jiwa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerimanya.